Oke, tunggu sebentar ya. Nunggu teman-temannya join juga. Username-nya lucu banget. Oppo A5s. Bagi username yang belum di rename, silakan di rename ya. Sudah tahu kan? Tadi panitia juga bilangnya wajib on cam. Jadi diharap on cam semua. Apa sudah tahu cara nyari name? Halo Kak. Tinggal satu yang belum rename, silakan di rename. Lomba yang diikuti underscore nama peserta.
Belum mulai kah? Sebentar ya, dimulai jam 15.15. Oke, saya mulai saja hari ini ya. Selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu hari ini. Saya Gladys Adelira Ardana selaku penanggung jawab dari Lomba Storytelling NCSA 3. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang petunjuk teknis Storytelling Contest NCSA 3.0. Harap disimak baik-baik ya. Atau teman-teman sekalian dapat di screenshot saja. Persyaratan peserta. Yang pertama yaitu peserta storytelling contest adalah perwakilan dari SMA sederajat. Tidak ada batasan untuk kuota peserta storytelling contest. Peserta wajib menyelesaikan administrasi terlebih dahulu untuk bertanding di babak awal, yakni babak penyisihan sampai dengan babak terakhir. Peserta lomba wajib mengisi link yang sudah disediakan. Peserta lomba wajib melampirkan kartu pelajar yang terdapat pada link pendaftaran. Peserta lomba wajib memfollow Instagram @esa_uniwara_pasuruan, subscribe YouTube Esa Uniwara Pasuruan, upload Twibbon di Instagram dengan caption yang telah disediakan di link yang sudah tersedia, dan mengirimkan bukti follow dan upload berupa hasil screenshot pada form pendaftaran. Link grup Telegram akan muncul setelah peserta mengisi dan mengirim formulir pendaftaran. Peserta babak penyisihan yang telah menyelesaikan proses administrasi diwajibkan untuk membuat dan mengunggah video storytelling di laman YouTube masing-masing dan mengumpulkan link video YouTube storytelling tersebut pada laman Google Form yang telah disediakan panitia. Peserta yang sudah terpilih menjadi 10 besar terbaik di babak penyisihan wajib melanjutkan pertandingan di babak kedua, yakni babak semifinal. Babak semifinal akan diadakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Setelah melalui babak semifinal, peserta akan diambil 5 besar untuk kemudian mengikuti babak grand final yang diselenggarakan secara daring. Bagi peserta lomba yang sudah terdaftar, tidak dapat digantikan oleh peserta lain dengan alasan apapun. Apabila pada hari pelaksanaan peserta tidak hadir, maka peserta dianggap gugur dan biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali. Selanjutnya, peraturan lomba. Peserta mengumpulkan naskah dalam bentuk soft file dan dikirim kepada email panitia untuk peraturan lomba babak penyisihan. Video diunggah pada channel YouTube masing-masing dengan hashtag yang sudah disediakan dan tag YouTube Esa Uniwara Pasuruan. Tema yang digunakan yaitu fairy tale atau dongeng. Peserta diperbolehkan mengenakan kostum untuk menunjang performance. Peserta tampil dengan karya mereka sendiri dari hasil menyimpulkan suatu cerita dan bukan sepenuhnya mengambil atau menampilkan cerita dari sumber internet. Peserta mengumpulkan link video YouTube masing-masing pada laman Google yang sudah disediakan. Peserta yang tidak mengunggah video dan teks storytelling hingga deadline yang telah ditentukan dinyatakan gugur. Untuk ketentuan videonya, video harus original tanpa melalui proses editing atau cutting maupun lip sync. Suara peserta harus terdengar dengan baik dan jelas dalam video.
Durasi video maksimal 10 menit dengan format MP4. Apabila durasi video lebih dari yang ditentukan, akan ada pengurangan nilai 5 per 30 detik. Video menggunakan resolusi yang tinggi agar memudahkan juri untuk melihat peserta. Storytelling dibawakan tanpa naskah. Sudut pandang pengambilan video dari sisi depan. Untuk peraturan lomba babak semifinal akan diikuti oleh 10 peserta terbaik yang telah dipilih oleh Dewan Juri. Babak semifinal akan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Peserta wajib menyebutkan judul dan tema pada saat tampil. Tema yang digunakan saat lomba yaitu seputar cerita fairy tale atau dongeng. Cerita harus berisikan nilai-nilai keberanian, kerja keras dan ketekunan, kejujuran, persahabatan, cinta kasih, serta menghargai alam dan makhluk lain. Tidak boleh terdapat unsur kekerasan, pornografi, maupun sara. Di akhir cerita, peserta harus menyampaikan pesan moral dari cerita yang dibawakan. Peserta tidak diperkenankan membawa naskah cerita. Peserta diperbolehkan mengenakan kostum untuk menunjang performance. Masing-masing peserta akan diberi waktu maksimal 10 menit untuk tampil pada laman Zoom Meeting. Jika melebihi batas waktu yang ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai 5 per 30 detiknya. Peserta wajib mengumpulkan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan oleh panitia dengan batas akhir pengumpulan, yaitu pada saat batas akhir pendaftaran. Peserta diharapkan untuk join Zoom Meeting tepat waktu. Untuk link Zoom Meeting akan dibagikan setelah pengumuman peserta 10 besar. Peserta yang terlambat join Zoom Meeting akan tampil sesuai dengan urutan yang telah ditentukan panitia. Apabila peserta tidak hadir pada Zoom Meeting dan tidak konfirmasi kepada panitia terlebih dahulu, maka peserta dinyatakan didiskualifikasi. Peserta diharapkan menghidupkan kamera selama proses lomba berlangsung dan mematikan mikrofon, kecuali pada saat peserta tampil. Saat melakukan performance, peserta tidak diperbolehkan untuk meminta bantuan dalam bentuk apapun kepada pembimbing. Peserta diharapkan mengikuti petunjuk sesuai dengan yang telah ditetapkan pada ketentuan lomba. Peraturan tambahan lomba babak semifinal. Peserta menyiapkan 2 device sebagai kamera 1 dan kamera 2. Kamera 1 diletakkan di depan peserta dengan jarak sekiranya ekspresi dan gerakan tubuh peserta terlihat. Kamera 2 diletakkan di belakang peserta dengan jarak sekiranya seluruh ruangan dapat terlihat untuk memastikan tidak ada catatan dan kecurangan apapun di depan maupun di samping peserta. Peserta tampil tanpa menggunakan background apapun. Kamera 1 diberi format nama lomba yang diikuti underscore nama peserta, dan kamera 2 diberi format lomba yang diikuti underscore nama peserta dalam kurung 2. Untuk peraturan lomba babak grand final akan diikuti oleh 5 peserta terbaik yang telah dipilih oleh Dewan Juri dari babak semifinal sebelumnya. Peserta babak grand final wajib hadir di platform Zoom Meeting yang telah ditentukan untuk melanjutkan pertandingannya, yaitu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Peserta wajib menyebutkan judul pada saat tampil. Tema yang digunakan saat lomba yaitu seputar cerita fairy tale atau dongeng. Cerita harus berisikan keberanian yang sebelumnya sudah saya sampaikan di peraturan lomba babak semifinal. Kemudian di akhir cerita, peserta harus menyampaikan pesan moral dari cerita. Peserta tidak diperkenankan membawa naskah cerita.
Peserta diperbolehkan mengenakan kostum untuk menunjang performance. Masing-masing peserta akan diberi waktu maksimal 10 menit dan apabila melebihinya akan ada pengurangan nilai 5 per 30 detiknya. Peserta diharapkan mengaktifkan mode senyap pada semua alat elektronik yang dibawa pada saat lomba berlangsung. Saat melakukan pembacaan cerita, peserta tidak diperbolehkan untuk meminta bantuan dalam bentuk apapun kepada penonton. Peserta dilarang bertindak yang tidak sesuai dengan norma kesopanan. Peserta diharapkan saling menghormati antar sesama. Peserta yang tidak datang setelah dipanggil tiga kali dinyatakan gugur. Untuk peraturan tambahan di babak Grand Final, peserta menyiapkan 2 device sebagai kamera 1 dan kamera 2. Kamera 1 diletakkan di depan peserta, kamera 2 diletakkan di belakang peserta untuk mengurangi atau terjadinya kecurangan ya. Kemudian peserta tampil tanpa menggunakan background apapun. Kamera 1 diberi format nama lomba yang diikuti, storytelling underscore nama peserta. Dan kamera 2 diberi format lomba yang diikuti atau storytelling underscore nama peserta dalam kurung 2. Teknis babak penyisihan. Peserta wajib mengumpulkan naskah bersamaan dengan pengumpulan video. Naskah diketik rapi dan dikumpulkan dalam bentuk soft file pada email panitia yang sudah ditunjukkan. Peserta merekam penampilannya dengan durasi maksimal 10 menit. Apabila melebihi durasi yang ditentukan, akan terjadi pengurangan nilai 5 per 30 detik. Video harus mempunyai resolusi yang tinggi sehingga juri mampu menilai dengan jelas performance peserta. Video diunggah pada channel YouTube peserta masing-masing dengan hashtag yang sudah ditentukan dan tag YouTube Esa Uniwara Pasuruan. Link video dikirim pada Google Form yang telah disediakan oleh panitia. Batas pengiriman hasil teks resume dan link video yaitu pada tanggal 12 sampai 14 Januari 2025. Kemudian akan dipilih 10 peserta terbaik yang akan diumumkan pada tanggal 8 Januari 2025 di Instagram dan blog ESA. Maka dari itu, peserta wajib follow akun Instagram ESA, yaitu @ESA_Uniwara_Pasuruan, dan ikut share posting lomba di media sosial yang dimiliki. Teknis babak semifinal. 10 peserta akan tampil dalam babak semifinal secara daring melalui Zoom meeting. Link Zoom akan dibagikan 15 menit sebelum dimulai. Semua semifinalis wajib bergabung di link Zoom secara bersamaan pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Peserta wajib menggunakan display nama sesuai identitas pada Zoom. Peserta menampilkan perform secara langsung melalui live dengan durasi 10 menit. 2 juri akan menilai secara langsung via Zoom. Pastikan peserta mempunyai jaringan internet yang lancar. Kemudian akan dipilih 5 peserta terbaik yang akan diumumkan pada tanggal 26 Januari 2025 untuk masuk babak Grand Final. Peserta wajib mengirim teks storytelling kepada panitia yang tertera pada kontak person. Teknis babak Grand Final. 5 peserta yang terpilih akan tampil secara daring di platform Zoom Meeting pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Peserta menampilkan cerita yang telah dipilih selama 10 menit. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada hari itu juga. Akan dipilih 5 besar sebagai pemenang yang terdiri dari juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, dan harapan 2. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Peserta wajib menaati tata tertib yang telah ditetapkan oleh panitia. Peserta wajib mengirimkan teks storytelling kepada panitia yang tertera pada kontak person. Sistem akumulasi poin.
Kategori penilaian. Yang pertama yaitu interpretasi naskah yang terdiri dari keberanian, kerja keras, dan ketekunan, kejujuran, persahabatan, cinta kasih, menghargai alam dan makhluk lain yang memiliki bobot 30%, di setiap poinnya memiliki nilai 5. Kemudian yang kedua vokal, memiliki bobot 20% dengan nilai 20. Yang ketiga gesture, memiliki bobot 20% dengan nilai 20. Yang keempat kreativitas, memiliki bobot 15% dengan nilai 15. Yang kelima unity atau keseluruhan, memiliki bobot 15% dengan nilai 15. Pengertian dari kategori penilaian yang dimaksud yang pertama adalah interpretasi naskah, merupakan ketepatan bercerita sesuai naskah. Vokal mencakup artikulasi dan power pada saat performs. Gesture merupakan ketepatan bentuk atau gerakan tubuh terhadap suatu cerita. Kreativitas merupakan kemampuan mengembangkan cerita. Unity atau keseluruhan meliputi keseluruhan performs dalam menyampaikan cerita dan penghayatan cerita. Kemudian teknis penjurian. Peserta mengumpulkan karya pada link submission. Penanggung jawab lomba akan merekap data dari semua peserta. Penanggung jawab lomba menyediakan Google Drive untuk diserahkan kepada para dewan juri dengan folder yang berisi karya peserta dan judgment sheet. Dewan juri memberikan penilaian kepada masing-masing peserta dan mengunggah judgment sheet pada folder yang sudah disediakan. Waktu dan tempat lomba. Timeline-nya untuk storytelling, pendaftaran dilaksanakan 27 November 2024 hingga 10 Januari 2025. Pengumpulan video babak penyisihan dilaksanakan 12 Januari hingga 14 Januari 2025. Penjurian babak penyisihan dilaksanakan 15 Januari hingga 17 Januari 2025. Pengumuman peserta lolos babak 10 besar atau semifinal dilaksanakan 18 Januari 2025. Pelaksanaan babak 10 besar atau semifinal dilaksanakan 25 Januari 2025. Pengumuman peserta lolos babak 5 besar atau grand final dilaksanakan 26 Januari 2025. Penampilan babak 5 besar atau grand final dilaksanakan 8 Februari 2025. Pengumuman pemenang dilaksanakan 8 Februari 2025. Tempatnya, babak penyisihan dilaksanakan secara daring dengan mengirimkan link video kepada panitia. Babak semifinal dilaksanakan secara live melalui platform Zoom Meeting. Babak grand final dilaksanakan secara live melalui platform Zoom Meeting. Oke, begitu saja yang dapat saya sampaikan selaku penanggung jawab storytelling. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Silakan. Kak, boleh ditanya? Boleh. Kalau tadi kalau buku panduannya kan dari finalnya itu datang ke Universitas Pajajaran. Kenapa diubah? Kenapa kamu bisa itu aja, chat aja. Kemungkinan sinyalnya agak ya. Untuk peserta yang lain kalau mau bertanya silakan di chat aja ya, di kolom chat Zoom. Sudah Kak. Oke, ada lagi. Kita kumpulkan dulu ya pertanyaannya, nanti saya jawab satu-satu di akhir.
Kategori prioritas adalah konten. Oke, akan saya jawab dari Aziza Kirani Noarini. Izin bertanya, Kak. Nanti jika memasuki babak selanjutnya, apakah ceritanya berganti atau tetap cerita yang sama? Oke, untuk ceritanya di setiap babak itu diganti ya. Semisal pada babak penyisihan, kalian menceritakan tentang Cinderella. Maka, apabila kalian masuk ke babak semifinal, maka ceritanya wajib diganti. Jadi, Moana atau Keongmas atau apa gitu. Jadi wajib diganti setiap babak, oke? Oke, Kak, terima kasih. Apakah sudah pertanyaannya? Apa ada yang mau ditanya tapi masih malu-malu? Silakan. Oke, untuk pertanyaan dari Rizko Subagja sudah dijawab oleh Kak Husnul, yaitu
Terkait sistem perlombaan, mengapa menjadi daring semua? Dikarenakan hal yang dilihat ekspektasi panitia bahwa banyak peserta yang berasal dari luar daerah. Maka dari itu, guna efektivitas biaya dan sebagaimana maka kami membuat sistem menjadi daring. Dari pertanyaan dari Rizko Subagja lagi, apakah di-upload di YouTube akan mempengaruhi penilaian? Mana? Apakah di-upload di YouTube akan mempengaruhi penilaian? Tidak ya, tidak mempengaruhi penilaian karena penilaian yang sudah kita ambil itu sudah didiskusikan dengan para juri. Jadi tidak mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya dari upload di YouTube juga nggak apa-apa gitu. Kenapa? Bisa dikeraskan suaranya? Jadi kalau misalnya udah di-upload di YouTube juga nggak apa-apa gitu. Iya, itu kan di-upload di YouTube buat babak penyisihan saja, buat awal-awal. Itu wajib diupload di YouTube. Untuk babak semifinal dan grand final itu kan kita dilaksanakan secara live di Zoom ini gitu. Jadi yang diupload di YouTube hanya untuk babak penyisihan saja. Oke, Kak. Oke. Yang lain apakah bisa dimengerti? Iya, Kak, bisa dimengerti. Dari Diva Trimaris bla bla bla. Untuk pesan moral pada cerita yang disampaikan, saat babak penyisihan apakah diharuskan dan apakah terpengaruhi penilaian, Kak? Untuk pesan moral lebih baik disediakan di semua cerita ya, dari setiap babak. Itu harus ada pesan moralnya. Pertanyaan dari Muhammad, siapa ini? Kak izin untuk bertanya, tadi untuk rekaman, untuk pengumpulan itu pakai 2 kamera, apakah 2 video itu dikirim jadi satu atau beda-beda? Eh, pengumpulan video itu cuman satu device. Itu dikumpulkan di YouTube masing-masing, nanti linknya di-share ke link ke apa ya? Ke form yang sudah disediakan oleh panitia. Yang menggunakan 2 device itu saat babak semifinal dan babak grand final. Jadi kalian kan live di Zoom.
itu memakai dua device atau dua HP. Kalian menunjukkan dari sisi depan dan sisi belakang. Begitu untuk semifinal dan grand final. Untuk penyisihan itu direkam biasa saja. Pertanyaan dari Putri Mayangsari. Kak, berarti babak pertama itu diunggah di YouTube? Iya, di YouTube. Di YouTube masing-masing. Izin menjawab pertanyaan dari Regan. Izin bertanya lagi, Kak, saat live di Zoom lalu ada kendala jaringan, apakah itu akan mengurangi poin, Kak? Kan tadi sudah tertera ya di PPT yang saya share bahwa jaringan harus bagus agar tidak ada kendala di saat kalian itu perform. Jadi diusahakan tidak ada kendala jaringan ya. Kalau tiba-tiba ada, itu penilaian dari jurinya sendiri saja. Kak, kalau PPT-nya akan di-share di grup atau enggak? Iya, nanti di-share kok. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu Putri Mayangsari. Yang upload di YouTube itu batas waktunya kapan, Kak? Yang upload di YouTube itu kan untuk babak penyisihan ya. Jadi batas waktunya yaitu tanggal 12 sampai 14 Januari 2025. Baik, apabila sudah terjawab semua, kalian dapat kembali ke ruangan awal ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kalian bisa hubungi saya secara langsung melalui Telegram atau ya. Ya, untuk penyebutan tema dan judul sudah termasuk pada durasi skrip. Silakan kembali ke ruangan yang pertama, guys. Boleh. Ya, wajib. Kenapa? Ruangan yang awal yang mana?
Kalian tinggal live room aja. Oh, Live room bisa? bentar. Bisa. Silakan guys. Iya, sama-sama. Silakan. Muhammad Hasan, kembali ke lobby bisa? Ya Allah. Sudah di record. Aduh, takut gak bisa di record.